Shalom saudaraku, dimanapun saudara berada saat ini, percayalah bahwa damai sejahtera dan sukacita melimpah di dalam kehidupan saudara. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara yang siap diberkati, saya belum melihat tangan-tangan yang siap diberkati. Semuanya puji Tuhan, yang di rumah juga. Sekali lagi dong, kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya, bisa tolong ditampilkan di layar tema khotbahnya. Dikatakan adalah Little Prayer, Great Impact. Bisa tolong ditampilkan kalau sudah siap. Saudara bisa keluarkan catatan saudara, bisa keluarkan pulpen saudara. Dalam serial khotbah bagaimana berdoa dan doa seperti apa yang Tuhan inginkan untuk saudara dan saya lakukan. Saya nggak tahu ini berapa minggu, tapi seberapa Tuhan menuntun saya percaya serial khotbah ini akan memberkati saudara. Katakan amin saudara. Little Prayer, Great Giant Impact saudara, atau doa yang sederhana tapi berdampak secara luar biasa. Kita semua tahu doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Kita semua tahu doa adalah senjata orang percaya. Kita semua tahu ketika keadaan kelihatan mulai menjadi mustahil, ketika keadaan menjadi tidak mungkin, tapi apa yang tidak mungkin bagi kita ketika kita berdoa yang tidak mungkin, Tuhan ubah menjadi mungkin. Katakan amin. Kita semua tahu ketika orang benar berlutut berdoa, Alkitab katakan sangat besar apa saudara? Kuasanya. Makanya oleh karena itu saudara, seorang hamba Tuhan yang terbesar, yang terkenal dari Asia saudara, namanya Pastor Yonggi Cho, mengatakan demikian, banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Artinya kehidupan kita, apa yang kita terima, apa yang kita lakukan, semua tergantung dari kehidupan doa kita. Karena ketika saudara kuat dalam berdoa, maka apa yang terjadi di alam nyata terlebih dahulu harus terjadi di alam roh. Sebelum terjadi di alam nyata, semua terjadi di alam apa saudara? Di alam roh. Dan untuk berkemenangan di alam roh, saudara saya harus kuat di dalam doa. Alkitab katakan demikian, satu kalimat yang sederhana, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Dikatakan demikian, tetaplah berdoa. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca 3, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kemarin kita baca berita, nonton TV di Libanon, di Beirut saudara. Ledakan yang begitu besar. Kita semua gak pernah tahu. Di mana-mana ada maut. Di mana-mana ada ketakutan. Di mana-mana ada begitu banyak kabar buruk. Jakarta mencatat penilaian atau angka pertambahan COVID-19 begitu masif. Indonesia bertambah begitu banyak. Genaplah kata Alkitab, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat apa? Berdoa. Karena berdoa butuh tenang. Berdoa butuh kuasai diri kita. Berdoa bukan cuma sekedar amin, itu bukan doa. Berdoa bukan cuma sekedar tutup mata, doanya malam-malam, aminnya pagi-pagi, bukan. Itu tidur dalam roh gitu saudara. Dikatakan demikian saudara dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Dikatakan demikian, bersukacitalah, sabarlah dalam, dan apa saudara? Bertekunlah dalam doa. Sama-sama bilang sama saya harus bertekun dalam doa. Karena ada kuasa di balik doa yang luar biasa. Aminnya gak yakin kayak gini. Sekali lagi saya mau bilang sama saudara, kita hanya sekuat dari doa kita.
Sekali lagi saya mau bilang sama saudara, hari-hari ini hanya orang-orang yang kuat bertekun dalam doa, melekat sama Tuhan, yang akan melihat perkara-perkara hebat dinyatakan. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Dalam serial khotbah yang pertama ini saudara, kita belajar dari suatu pribadi yang menjadi pusat dari pemberitaan Alkitab. Namanya Yesus. Yesus Tuhan Allah. Ketika ia melayani di bumi, Alkitab mengatakan 33,5 tahun. 3,5 tahun ia melayani, muncul di depan publik. Alkitab mengatakan saudara, Yesus dan kehidupan doa. Dikatakan yang pertama, Yesus memiliki waktu khusus di dalam berdoa. Yesus tidak menyediakan waktu sisa, tapi dia memiliki waktu khusus dalam berdoa. Saudara dan saya, kita punya waktu khusus untuk tidur. Kita punya waktu khusus untuk lunch. Kita punya waktu khusus untuk yang namanya shaving, bercukur. Kita punya waktu khusus untuk berolahraga. Ada begitu banyak orang mengorbankan biaya dan waktu untuk pergi ke gym. Ada begitu banyak orang mengeluarkan biaya dan waktu untuk menyiapkan makanan yang dia inginkan. Ke pasar lah, potong ini, potong itu, bakar ini, bakar itu, panggang ini, panggang itu. Untuk keperluan perutnya. Gym semuanya itu baik tapi sementara. Gym dan semuanya itu baik tapi tidak membawa nilai-nilai yang kekal. Yesus memiliki waktu khusus dalam berdoa. Ini yang perlu kita pelajari. Di masa-masa yang sulit ini Allah sedang memutarbalikkan semuanya. Manusia bermimpi terbang ke bulan. Bahkan manusia sedang berlomba untuk terbang ke Mars. Tapi di masa pandemi ini Tuhan mengajar kita, nggak usah ngarep yang tinggi-tinggi. Kita sedang diajar bagaimana cara cuci tangan yang benar. Betul apa betul? Kita sedang diajar bagaimana cara menggunakan masker yang benar. Kita sedang diajar nggak boleh lagi salaman tangan, salaman di dada kayak petugas Indomaret. Selamat datang di Indomaret, selamat datang. Hari ini Yesus memiliki waktu khusus untuk berdoa. Yang kedua dikatakan demikian. Yesus memiliki tempat khusus dalam berdoa. Sama-sama bilang sama saya, tempat khusus. Pak Pendeta, bukan berdoa bisa di mana saja, kapan saja? Betul, bisa di mana saja, kapan saja, dimanapun dan sebagainya. Tapi kadang-kadang berdoa ketika kita mengambil, cari tempat yang sunyi, cari tempat yang sepi. Pak Pendeta, rumah saya kecil, naik ke atas lotengmu. Ngapain? Betulin antena. Ya berdoalah. Cari waktu sunyi. Cari tempat yang khusus. Kalau engkau dikaruniakan materi yang berkelimpahan, bangun ruang doamu. Tempat yang khusus. Ketika saya membangun rumah saya, puji Tuhan atas anugerah Tuhan, rumah saya 2 hektar. Orang kaya. Enggak bohong. Ketika saya bangun rumah saya, istri saya bilang, ruang doa di mana sayang? Saya bilang, ini aja nih. Ruang anak, jadi ruang doa kan gini masih kecil, nanti udah gede. Istri saya bilang, loh jangan dong. Tuhan gak pernah kasih kita setengah-setengah, kasih kita yang kurang gitu. Buat Tuhan kasih yang terbaik dong. Saya bilang ya udah deh, ini ruangan khusus, ruangan yang tadinya pengen saya ubah jadi berangkas harta permata berlian saya. Saya jadi ruang doa. Dan ketika udah jadi ruang doa, saya bilang sama istri saya, rumah tangga kita ditentukan dari seberapa sering kita masuk ke dalam ruang doa. Saya mau bilang sama para pengusaha, usahamu ditentukan dari seberapa banyak engkau berlutut berdoa. Saya mau bilang sama ibu-ibu, bu, daripada engkau capek jagain suamimu, engkau pasang tracker di HP-nya. Enggak, jangan ketawa, bertobat bu. Ketawa-ketawa engkau pelaku kan. Daripada engkau capek-capek lihat suamimu asal dipotong rambut pak, gitu. Potong rambut ya? Mau selingkuh ya? Papa makan di mana? Makan di sama siapa? Cewek apa laki-laki? Makan ayam laki-laki apa perempuan dan sebagainya. Saya mau bilang sama saudara, jagai suamimu dengan doa. Kok bapak-bapak yang amin? Pak, kalau engkau punya anak buah di kantor dan engkau gak bisa ngawasin, gimana caranya? Jaga dengan doa. Hari-hari ini doakan doa demikian. Orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang mendatangkan keburukan dalam hidup saya, pisahkan dalam hidup saya. Berani doa begitu sama Tuhan. Kau akan terkejut sama hasilnya. Karena tiba-tiba orang-orang yang kau pikir baik, Tuhan mulai pisahkan.
Amin. Telat. Yesus memiliki kebiasaan berdoa. Dia itu Tuhan. Ketika saya sedang menyiapkan serial khotbah tentang doa, saya realize gitu. Siapa saya sombong gak mau doa? Siapa saya menghilangkan waktu untuk berdoa? Yang lebih membutuhkan bukan Tuhan. Tuhan gak butuh kita. Sekali lagi saya bilang, Tuhan tidak pernah bisa rugi. Pada prinsipnya, kerajaan surga gak bisa rugi. Katakan amin. Saudara doa gak doa, kepentingan bukan di pihak Tuhan, tapi di pihak saudara. Saudara datang sama dia atau tidak datang sama dia, surga gak mengalami kerugian. Emang surga pengaruh dolar naik? Emang surga pengaruh Libanon dibom? Emang surga pengaruh emas melejit 1 juta sekian? Walaupun kau pakai perak. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya hari ini cara saya berkhotbah sedikit berbeda dari biasanya karena ada begitu banyak ayat. Saya nggak bisa kurangin ayatnya, mohon maaf. Dan saya harap saudara keluarkan pulpenmu, keluarkan catatanmu agar saudara bisa baca di rumah. Karena untuk membahas ini expository artinya mendalami ke dalam sebawah. Jadi saudara, saya minta saudara untuk put attention. Perhatikan ayatnya, nanti baca di rumah perikopnya, saya jamin pasti berkati saudara. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang pertama, ketika kita belajar, saya bagi 3 poin pertama ini atau serial khotbah yang pertama, saya bagi ketiga. Yang pertama, Yesus dan kehidupan doa. Saya buktikan sama saudara, Yesus adalah pribadi yang tidak bisa lepas dari doa. Yang pertama kita lihat Injil Lukas 5, 15 dan ke-16. Injil Lukas 5, 15 dan 16. Yuk sama-sama Gading Nias dan yang ada di rumah kita baca. 3, 2, 1, ya. Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. 16, sama-sama kita baca. Akan ia apa saudara? Mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi. Dan apa Gading Nias? Sama-sama bilang sama saya, mengundurkan diri. Saudara, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya diterjemahkan jauh lebih indah daripada bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia hanya menangkap satu perbuatan sekali. Tapi bahasa aslinya, tolong ditampilkan, menangkap bahwa dikatakan akan tetapi Yesus terus menerus apa saudara? Mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan apa saudara? Jadi saudara perhatikan, rahasia dari kehebatan pelayanan Yesus adalah dia terus menerus mengundurkan diri untuk apa saudara? Berdoa. Saya selalu bilang dunia ini jahat. Orang di depan kita bisa senyum Pak. Orang di depan kita bisa bilang, I love you baby. Padahal di belakang dia yang ngomongin kita. Orang di depan kita bisa bilang, kita best friend forever, BBF. Padahal di belakang dia yang jelekin kita. Orang di depan kita bisa bilang, lo, gue selamanya. Sampai bumi berlalu. Caelah, Paye Bambang. Yesus terus-terus mengundurkan diri. Kadang-kadang di dunia yang bergerak dengan cepat, super instan ini. Setiap kita pengen menjadi yang terdepan. Setiap kita pengen terus berada di spotlight, berada di lampu sorot. Tapi Yesus berkata berbeda. Di saat banyak orang mencari dia, apa yang Yesus lakukan? Mengundurkan diri. Teladan ini perlu kita pelajari. Padahal Yesus melakukan banyak pelayanan. Ayat selanjutnya, waktu saya nggak banyak. Ayat selanjutnya dikatakan demikian, Matius 1 ayat yang ke-35. Dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Dan apa jemaat Gading Nias dan di rumah? Lebih keras lagi, dan apa?
Berdoa di sana. Kalau saudara baca dalam Markus 1 ayat yang ke-22, Yesus mengajar dengan hebatnya. Orang banyak takjub sama pengajarannya. Di dalam Markus 1, 25, 27, Yesus mengusir setan. Setan melihat dia ketakutan. Alkitab katakan dalam Markus 1:28, kabar, cerita tentang Yesus tersiar di seluruh Kelapa Gading. Kelapa Gading Nias, Gading Permai, Bintang Gading, dan teman-temannya semua. Semua tersebar sampai ke Balige, Siantar. Mentok lagi to the moon and back. I love you baby. Berita tentang Yesus semua tersebar. Dikatakan berikutnya Markus 1:31-34, Alkitab katakan apa saudara? Yesus menyembuhkan mertokur, mertuanya Petrus dan orang banyak. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tahu hari itu akan menjadi hari yang sibuk. Yesus tahu hari itu akan menjadi hari yang penuh dengan pelayanan. Kadang-kadang atas nama pelayanan kita tinggalin jam doa. Atas nama pelayanan kita gak punya doa lagi pribadi sama Tuhan. Saya orang yang percaya orang yang melayani tanpa hubungan pribadi sama Tuhan adalah orang yang sedang membohongi dirinya sendiri. Karena pada prinsipnya kita gak bisa memberi sebelum kita terima. Saya ulang sekali lagi, karena pada prinsipnya kita tidak bisa memberi sebelum kita apa? Apa yang mau dikasih sama jemaat kalau hatimu kosong, Pak? Apa yang mau dikasih sama jemaat? Apa yang mau kau layani kalau engkau aja masih kekurangan? Saya nggak bilang uang loh. Kalau hatimu aja masih butuh love of God. Kalau hatimu aja masih belum melekat sama Tuhan. Jadinya apa? Melayani apa? Buat aksi-aksian. Jadinya apa? Melayani buat apa? Buat gaya-gayaan. Jadinya apa? Melayani disinggung dikit marah. Melayani jadinya apa? Curi. Jadinya apa? Nipu. Karena apa? Pada prinsipnya kita nggak bisa memberi kalau kita belum apa? Menerima. Pada prinsipnya demikian. Kita katakan pagi-pagi benar, sama-sama bilang sama saya pagi-pagi bos. Kalau pagi-pagi itu artinya bukan jam 7, itu bukan pagi. Pagi-pagi benar jam 3, jam 4. Saudara cek omongan saya, buktikan dalam 1 minggu ini. Saudara coba bangun pagi, serahkan seluruh aktivitasmu, sertai libatkan Tuhan. Serahkan semua yang akan kau lakukan sepanjang hari itu sama Tuhan. Dan kau coba minggu depan, engkau gak berdoa sama Tuhan. Kau akan lihat, hari sebelum kau keluar rumah, kau serahkan bisnismu, usahamu, rumah tanggamu, kehidupanmu kepada Tuhan. Itu adalah hari no stress. Itu adalah hari no fear. Sepanjang hari itu engkau akan melihat tangan Tuhan yang kuat, angkat, tolong, bela, promosikan, dan akan memberikan yang terbaik buat saudara. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tapi kalau saudara mulai hari bangun pagi, engkau sibuk cari maskaramu di mana, engkau sibuk cari bulu mata palsumu itu, engkau sibuk cari yang namanya gespermu, engkau sibuk cari HPmu, sampai di mobil doa sih, Tuhan berkati hari ini, amin. Sampai malaikat bingung, cepet banget Tuhan doanya. Engkau sibuk sama kegiatanmu, Yesus dia kurangi jam tidurnya, tidak kurangi jam doanya. Kalau jam doamu menghalangi, kalau saudara pelayananmu menghalangi jam doamu, mendingan kurangin pelayananmu, jam doamu yang ditambah. Buat apa melayani tapi kosong? Kalau pekerjaanmu menghalangi untuk engkau berdoa, Yesus memberi kita pengajaran. Nggak ada pribadi yang lebih hebat lagi mengajar soal doa. Yesus kita mencatat pagi-pagi benar ia bangun, pergi dan apa saudara? Berdoa. Ayat selanjutnya kita cepat saja, kita melompat lebih jauh lagi. Dikatakan demikian saudara, Matius 14 ayat yang ke-12. Sama-sama 3, 2, 1 ya. Alkitab memberi kita informasi yang menarik bahwa Yesus mendapat kabar dari murid-muridnya Yohanes Pembaptis, sepupunya. Yohanes Pembaptis adalah sepupunya Yesus. Alkitab katakan Yohanes Pembaptis dipenggal oleh Raja Herodes. Alkitab katakan di ayatnya yang berikutnya, ayat yang ke-13 dikatakan setelah, lebih keras lagi Gading Nia 1, 2, 3 ya.
Setelah Yesus mendengar kabar buruk itu, dia nggak sibuk, nggak marah-marah, nggak upload di Instagram. Gila Herodes. Dia tebas kepala sepupu gue. Oke Hero, lo jual, gue beli. Itu bukan Yesus, itu ente. Yesus nggak bilang, oh kurang ngajar nih Herodes. Gue boleh kambing di kampung sendiri, tapi banteng di perantauan. Hashtag anak Medan. Anak Medan, anak Medan. Tapi Yesus menyingkir. Mengasingkan diri. That's why di gereja-gereja ada yang namanya retret. Retret sekolah minggu, retret kaum muda, retret pasutri. Karena ada kalanya arti dari kata retret itu adalah apa? Ibadah. Retret itu artinya mundur. Mundur. Banyak pasangan-pasangan karena ini ada pandemi aja. Kalau nggak ada kita bikin retret pasutri. Yang jomblo jangan coba-coba daftar. Saya jamin kau pulang gantung diri. Banyak orang ikut retret kan stres ya. Kita kan hidup di kota metropolitan, mega metropolitan. Tekanan banyak. Tuntutan banyak. Fitnaan segala macam banyak. Sampai-sampai kita nggak sadar bukan firman yang mengubah kita, tapi dunia yang mengubah kita. Sampai istri kita bilang, kok lo sekarang belakangan jadi rada ketus sih orangnya. Kok kalau ngomong lo tajam banget sih kayak silet. Mulut tuh ada silet ya. Loh iya. Loh saya berapa bulan yang lalu sebelum pandemi saya melayani dari Senin sampai Minggu. Melayani, saya nggak sadar sampai nggak ada waktu. Salah saya sih, bukan salah siapa-siapa gitu. Ada orang konseling saya layani, saya melayani terus atas nama pelayanan, melayani terus sampai istri saya cuma ngomong sederhana, istri saya kalau ngomong nggak pernah heboh gitu. Dia cuma ngomong, aku udah lama nggak lihat kamu berlutut berdoa. Saya cuma bilang sama dia, pernah. Kapan dia bilang? Oh pernah. Saya inget-inget kapan ya. Saya cuma bilang gini. Aku kasihan sama kamu. Nanti kamu burn out. Kalau udah burn out. Jadinya apa? Stres. Jadinya apa? Melayani gak dari kelimpahan. Melayani gak dari ucapan syukur. Yesus mengasingkan diri. Dan berdoa. Berikutnya. Kita lihat, kita cepat saja. Berikutnya, Alkitab katakan demikian, ini ayat kesukaan saya, Markus 14 ayat yang ke-22. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Latar belakang dari ayat ini, Yesus memberikan mukjizat 5 roti, 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. Kita mencatat total kurang lebih 15.000 orang. Perempuan dan anak kecil. Itu ngomong istrinya 1, anaknya 1. Kalau anaknya 3 atau anaknya 5, anaknya 10, saudara hitung aja. Pokoknya kita ngomong paling gampang 15.000 orang. Alkitab katakan Yesus memerintahkan. Bahasa aslinya menggunakan kata anakazo. Bukan anakonda, bukan. Anakazo ini digunakan dalam perjanjian baru selama 9 kali. Kata anakazo menurut Vine's Dictionary of New Testament dikatakan yang berarti memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bahkan mungkin tidak ingin ia lakukan. Jadi Yesus memaksa ke-12 murid untuk meninggalkan dia. Yesus memaksa ke-12 murid untuk pergi naik perahu ke seberang. Yesus hendak menciptakan suasana sendiri. Ayat selanjutnya menjelaskan mengapa Yesus menganakazo. Dikatakan dan setelah orang banyak itu apa? Disuruhnya pulang. Sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Sekali lagi dong, jangan awalnya keras belakangnya hilang. Ayo sama-sama gading nias dan di rumah 3, 2, 1 ya. Dan
Jadi Yesus membuat keadaan, kadang-kadang gini loh, kadang-kadang saya mau bilang ya, banyak orang mengalihkan pandangan kita dari Tuhan, betul? Kadang-kadang kita butuh kayak Yesus. Apa Yesus lakukan? Yesus suruh muridnya pergi. Yesus suruh 5.015 orang itu untuk pergi. Alkitab mencatat Yesus naik ke atas bukit. Bukan buat selfie, hai. Lagi di bukit Tomohon nih. Gak gitu, enggak. Dia berdoa. Gini loh, kalau Yesus saja menyadari pentingnya berdoa. Kalau Yesus saja yang Alkitab mencatat Son of God yang penuh kuasa menyadari doa. Siapa kita gak mau berdoa? Apakah engkau lebih hebat dari Yesus untuk tidak berdoa? Alkitab banyak mencatat salah satu kesamaan antara giant killer, para pembunuh raksasa di Alkitab. Para pahlawan iman di Alkitab, satu kesamaan mereka. Mereka menyukai hadirat Allah. Mereka mencintai presence of God. Kalau saudara ingin menjadi seperti mereka, mulai dari memprioritaskan doa. Jadikan doa bukan masalah waktu. Doa bukan semata-mata masalah waktu. Tapi doa adalah masalah prioritas. Sama-sama bilang sama saya, doa adalah masalah prioritas. Saya taruh di slide saya, doa adalah masalah prioritas. Yesus Alkitab katakan 3 hal yang Yesus lakukan. Yesus demi berdoa, Yesus bangun pagi-pagi benar. Demi berdoa, Yesus mengasingkan diri dari orang banyak. Demi berdoa, Yesus memaksa murid-muridnya untuk apa? Pergi. Jadinya harusnya begini, ini yang benar. Demi berdoa, engkau rela nggak buka toko. Demi berdoa, engkau rela untuk tidur lebih malam. Demi untuk berdoa, engkau rela untuk melewatkan televisi kesukaanmu. Demi untuk berdoa, engkau rela kurangin jam olahragamu. Demi untuk berdoa, engkau rela untuk tidur lebih larut. Demi untuk berdoa. Karena kita semua tahu apa yang kita korbankan bagi kerajaan Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus dan mengambil keputusan. Saya masuk dalam inti khotbah saya yang terakhir, waktu saya nggak banyak. Yesus dan mengambil keputusan. Yang pertama tadi Yesus dalam kehidupan doa. Besok saya akan membahas satu tokoh di Alkitab yang doanya ternama, doanya terkenal, saudara. Dikatakan Yesus dan mengambil keputusan. Lukas 6, 12 dan 13. Saudara diberkati, amin. Sekali lagi dong kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Sama-sama kita baca 3, 2, 1, ya. Ia berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Alkitab katakan Yesus naik ke atas bukit berdoa ini yang benar Pak. Semalam-malaman berdoa, bukan semalam-malaman party all night long. All night long, all night. All night long. Akang gendang. Kalau saya bilang muter-muter ya. Muter. Muter, maju, mundur. Lihat TikTok aja lo semangat. Saya mau bilang sama saudara, demi berdoa semalam-malaman Yesus. Kenapa dia berdoa semalam-malaman? Karena saya percaya di ayat yang ke-13 adalah jawabannya. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu apa? Memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya apa? Rasul. Yesus akan melakukan suatu keputusan atau keputusan yang paling penting dalam pelayanannya. Karena Yesus tahu ketika ia mati bangkit naik ke surga, yang meneruskan pelayanan pemberitaan Injil adalah 12 disciple, 12 rasul. Yesus berdoa sebelum melakukan keputusan. Siapa kita mengambil keputusan tanpa berdoa? Siapa kita berkata yes sama orang lain sebelum berdoa? Siapa kita mengambil decision apapun tanpa tanya kehendak Tuhan?
Alkitab katakan demikian, kita cepat saja. Alkitab katakan demikian dalam Amsal 14. Alasan mengapa kita perlu bertanya sama Tuhan ketika kita mengambil keputusan. Ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus. Yang terakhir saudara baca apa? Tetapi ujungnya menuju apa? Maut. 21 ayat yang kedua. Setiap jalan orang adalah lurus menurut apa? Pandangannya sendiri, tetapi apa? Tuhanlah yang kita tuh nggak tahu apa perkataan sahabat kita ketika kita nggak di kantor. Kita tuh nggak tahu apa perkataan rekan bisnis kita ketika kita tidak ada di tempat. Kita tuh nggak tahu omongan-omongan orang di belakang kita. Kita nggak tahu. That's why ketika saudara ingin mengambil keputusan, tanya sama Tuhan. Libatkan Tuhan, tanya pendapatnya, apakah ini benar, apakah ini boleh. Jangan cuma karena untung, lebih untung 10 juta. Jangan cuma karena dia anak orang kaya, engkau bilang yes sama tawaran tunangannya. Jangan cuma gara-gara dan sebagainya. Saya selalu bilang sama saudara, manusia rajanya pencitraan. Kita manusia lemah sama yang namanya perkataan manis. Di depan kita orang bisa bilang, oh iya. Di belakang disusun rencana sikat kita. Di depan kita dia bisa bilang, wah gila. Maaf ya, kadang-kadang manusia dalam tingkat keburukannya lebih mengerikan daripada binatang. Binatang tidak pernah menggigit tangan yang memberi makan. Tapi kadang-kadang manusia dalam tingkat yang paling buruk ketika dikuasai oleh kuasa gelap. Dia nggak peduli engkau pernah berbuat baik apa sama dia. Dia nggak peduli budi apa yang pernah kau tabur dalam kehidupannya. Dia bahkan nggak peduli kalau dia pernah diselamatkan oleh saudara. Ada jalan yang disangka lurus. Kita pikir kita cuma tahu hari ini. Kita nggak tahu hari depan. Betul apa tidak? Kita taunya hari ini dia baik. Terus kita angkat dia untuk percayakan harta kita. Tuhan tahu hari depan. Di sini ada yang tahu hari depan? Jangan bilang saya tahu Pak besok Senin. Nggak begitu maksud saya. Saya tahu Pak besok Senin Pak. Besok lagi Selasa Pak. Gue juga tahu itu. Nggak maksud saya begini. Maksud saya begini loh. Hati kedalaman manusia kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Hari ini dia baik. Dia besok bisa berubah loh. Orang tuh bisa berubah. Mungkin saja dia baik karena dia takut sama saudara. Lain hal kalau dia di atasmu. Mungkin saja dia baik karena dia digaji sama saudara. Mungkin saja dia baik karena apa? Under your supervision. Di bawah pengawasan saudara. Tapi kalau tidak di bawah pengawasanmu, belangnya kelihatan. Makanya penting untuk bertanya sama Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, imam musik boleh maju ke depan. Yesus dalam kehidupan doa. Yesus dalam mengambil keputusan. Mazmur 32 saya ngutang kalau nggak saya sebutin ayat ini. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Yesus dan masa-masa kritis. Matius 26, 36, 44. Ini ayat saya yang terakhir. Imam musik, pemain musik bisa maju ke depan. Saya baca ayat yang ke-36. Sudah baca ayat yang ke-37, demikian seterusnya. Sudah di sana? Sama-sama saya baca 36. Maka sampailah Yesus bersama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. 37 saudara. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 39 saudara. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya, mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? 41 saudara. Lalu ia pergi untuk berapa kalinya?
Kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. 43 saudara. (44) sama-sama Gading Nias, dan di rumah ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk berapa kalinya? Ketiga kalinya, dan mengucapkan apa? Doa yang itu juga tutup Alkitab saudara. Alkitab katakan demikian, Yesus berada dalam masa-masa kritis dalam pelayanannya. Pada malam hari itu dalam iman kekristenan seluruh dunia terfokus, itu kayak lebih besar berapa ribu kali daripada malam Liga Champion gitu. Alkitab katakan Yesus di Taman Getsemani hatinya menjadi takut dan gemetar. Dia panggil inner circle-nya, Petrus, Yohanes dan Yakobus. Dia bilang sama inner circle-nya, tinggallah sejenak di sini. Hatiku rasanya hancur, mau mati rasanya. Karena Yesus dalam keilahiannya dia tahu dia akan diserahkan kepada tangan orang berdosa. Dia berdoa doa yang menurut saya manusiawi banget. Dia bilang gini, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Namun bukan kehendakku yang jadi. Namun apa? Kehendakmu yang jadi. Dia balik lagi. Dia lihat murid-muridnya tertidur. Tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Dia balik lagi, dia bilang gini. Kalimatnya berbeda. Dia bilang, kalau cawan ini harus aku minum, tidak bisa lalu daripadaku. Biarlah kehendakmu yang jadi. Kalau saudara baca ayat demi ayat, di ketiga kali dia balik lagi. Dan dia datang lagi berlutut mendoakan doa yang sama. Kadang-kadang ketika kita berdoa sama Tuhan, kita menuntut Tuhan menjawab doa kita dengan waktu dan cara yang kita mau. Kadang-kadang ketika kita berdoa sama Tuhan, kita lupa Dia Tuhan, kita hamba. Kadang-kadang ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita lupa Dia Raja, kita cuma hamba. Kadang-kadang ketika kita berdoa sama Tuhan, kita lupa bahwa kita ada di pihak yang lemah, Dia pihak yang kuat. Kadang-kadang ketika kita berdoa sama Tuhan, kita lupa bahwa kalau Dia menjawab doa kita bukan karena baik dan kuat dan gagahnya, kita semata-mata karena belas kasihan atas saudara dan saya. Katakan amin. Di dalam doa, ketika ia berdoa, dia semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Sampai dia bisa menyambut salah seorang muridnya yang mencium dia, hendak menyerahkan dia. Saya orangnya visual gitu. Saya bayangin malam itu Yesus, dia udah selesai doa, dia bangun murid-muridnya. Bangun. Muridnya bilang, ada apa guru? Lihat, yang hendak menyerahkan aku telah datang. Dia senyum, dia lihat Yudas. Yudas cium dia. Yudas bilang, Allah berkata, Yesus berkata, dengan ciuman engkau menyerahkan aku. Petrus mengambil pedang, menebas telinga salah satu prajurit. Yesus ambil telinganya, taruh di sini lagi. Yesus bilang dengan cool, dia bilang, orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Yesus berkata, ini aku, tangkap. Bertemu dengan para ahli Farisi, dia tenang. Dia enggak mau. Disalibkan, disiksa, dia tenang. Yang memampukan Yesus bisa seperti itu, karena dia berkata yes sama kehendak Bapaknya. Little prayer, giant impact. Doa yang sederhana malam itu menghasilkan impact yang sampai hari ini. Keselamatan bagi seluruh umat manusia yang percaya kepada Yesus. Kalau Yesus saja berdoa, kita pun harus berdoa. Bahkan even more dari itu. Saya dampingi Pak Pariaji sudah cukup lama.
Atas anugerah Tuhan saya dapat melihat kehidupan doa beliau. Jakarta, Bandung, saya di belakang dengan anak beliau, Kak Argo, youth leader Bonerges. Keluar dari rumah beliau suatu daerah di Jakarta Selatan. Saya duduk di belakang, Pak Priyaji di depan, ada KKR di Horizon di Bandung. Keluar sampai di Bandung. God is my witness. Saya masih baru, saya belum jadi tim, Pak Priyaji cuman baru deket sama Kak Argo. Saya liatin Pak Priyaji doa terus. Cuman sebentar nengok ke belakang, ambil lagi perjamuan, doa terus. Sering dalam rapat-rapat gereja, lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba dia diem tangannya di sini. Bukan dadain orang, bukan. Kita udah tahu tuh. Oh iya, lagi doa. Ini gedung yang saudara duduk sehari di Tiberias Gading Nias. Ini gedung betapa hebat serangan-serangan dari orang-orang antikris, dari orang-orang segala macam penipuan, begitu hebat serangan atas gedung ini. Setiap kali minggu Bapak Reja bilang, Gideon, you urapi itu tanah. Masih tanah lapangan bola ini. Saya masih ingat gali tengah-tengahnya, urapin kasih minyak. Bahkan seringkali tiba-tiba Bapak Reji khotbah di mana dia muter ke Kelapa Gading. Urapin ini tempat. Yang kepada yang kau duduk dengan nyaman di tempat kau tahu. Ada ratusan atau bahkan mungkin ribuan jam doa yang dinaikkan oleh gembala sidang. Ingin hebat dalam hidup. Hebat dalam berdoa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan bisa lambaikan tangan saudara di hadapan Tuhan. Haleluya. Taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami berseru memanggil namamu. Haleluya. Berseru memanggil namamu. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bersama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita angkat lagu ini, katakan, bila kau rasa gelisah di hatimu. Sama-sama katakan, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Sama-sama katakan, berseru, panggil namanya. Berseru memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, berseru, berseru memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri diri. Kami percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Mari hanya jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan, berseru, berseru. Berdoa, Dia akan segera. Siang hari ini katakan, percaya Yesus tak jauh darimu.
Lebih sungguh lagi. Angkat kedua tanganmu gading nias yang ada di rumah, katakan berseru. Berseru. Berdoa. Katakan percaya. Yesus tak jauh darimu. Tundukkan kepalamu, naikkan doamu yang paling jujur yang pernah kau naikkan pada siang hari ini. Kalau engkau takut, bilang engkau takut. Kalau engkau kecewa, bilang engkau kecewa. Kalau engkau putus asa, bilang Tuhan aku putus asa. Dia Bapa, engkau anak. It's okay untuk nangis, Pak. It's okay untuk nangis, Bu. It's okay untuk nangis, anak muda. Masih ada Yesus. Masih ada Yesus. Masih ada Yesus. Dia masih tetap berduduk di tatanya, memegang kendali atas dunia ini. Tidak ada yang membuat dia terkejut. Tidak ada yang membuat dia takut. Naikkan doa yang paling apa adanya hari ini. Naikkan doa yang paling jujur yang pernah kau naikkan sama Tuhan. Ini masa yang sulit, ini masa yang sukar, ini masa yang gak mudah. Hanya orang-orang yang melekat sama Yesus lah yang keluar sebagai pemenang. Kekayaanmu gak bisa tolong di masa ini. Koneksimu gak bisa bantu di masa ini. Siapapun yang saudara kenal juga mengalami masa yang sama dengan saudara. Pengalamanmu gak bisa bantu. Hanya Yesus yang bisa bantu. Kau mendengar setiap air mata mereka. Kau mendengar setiap seruan mereka. Kalau ini doa saudara, gak usah lihat kiri kananmu. Angkat kedua tanganmu. Angkat matamu, tutup matamu. Dengan iman percayamu katakan berseru, hanya jemaat Tuhan katakan. Berseru. Percaya. Dia hanya, mari bersama-sama kita katakan, kami mau berseru padamu Tuhan. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus saja darimu, dia hanya sejauh doa. Akhirnya setiap biji mata kesayangan Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Kau datang dengan berkat Tuhan, sekarang pulanglah. Terimalah berkat dari kerajaan surga. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diangkatnya engkau naik dan bukan turun. Dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Selama engkau setia beribadah, mencari Tuhan Allahmu, maka apapun yang tanganmu kerjakan diberkati berhasil. Akhirnya terimalah kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan di kerajaan surga. Setiap kita yang percaya generasi minyak dan anggur sama-sama Tiberias kita katakan